Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Hasanah Putri dari Prodi PGMI kelas 6D dengan NIM 11810823166. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metopel dari Bapak Musa Tahir. Cekidot. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Bu. Kabarnya alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat. Allahu akbar. Waalaikumsalam Bu. Wah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang ibu mau mengabsen dulu siapa yang hadir. Nanti silakan isi list yang ibu buatkan. Oke? Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan memulai belajar tentang hidup rukun. Nah, sebelum kita memulai belajar, silakan anak-anak ibu baca doa terlebih dahulu. Berdoanya silakan melalui VN ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, kita mulai belajar kita hari ini tentang hidup rukun. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu hidup rukun? Silakan dijawab ya, dengan ketik saja, tidak perlu VN. Ya, betul sekali. Apa saja yang anak-anak ibu sebutkan tadi itu sudah betul. Nah, dalam kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi pertikaian. Jadi, dengan adanya hidup rukun ini yang tercipta antar masyarakat ataupun antar kita bersaudara di rumah dapat meningkatkan rasa saling memiliki satu sama lainnya. Itulah mengapa hidup rukun ini sangat penting bagi setiap manusia. Terlebih lagi, manusia ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan baik dari keluarga maupun masyarakat lainnya. Bagus ya, anak ibu paham.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai dari hidup rukun. Siapa yang tahu? Ayo cepat jawab. Yang tahu silakan ketik ya. Oke, Ibu akan menjelaskan nilai-nilai dari hidup rukun. Yang pertama yaitu kebersamaan. Ya, seperti yang disampaikan oleh anak Ibu tadi, Raudatul Jannah. Nah, kebersamaan ini akan terlihat jelas dari kekompakan kita dalam bertindak antara tiap-tiap individu dengan individu yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu nilai kekuatan. Hidup rukun akan memperlihatkan nilai kekuatan yang sangat besar. Dari bersatunya dua atau lebih komponen akan membuat kekuatan yang besar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu toleransi tinggi, seperti yang disampaikan oleh Sahira tadi. Nah, nilai hidup rukun berikutnya yaitu toleransi tinggi. Terciptanya toleransi tinggi ini akan membuat seseorang memahami tiap-tiap perbedaan dari individu yang memiliki perbedaan kepribadian yang unik. Nah, selanjutnya persatuan. Persatuan itu menunjukkan nilai yang kuat antara komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, maksudnya komponen-komponen yang terdapat di dalamnya itu kita dalam sebuah keluarga seperti ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, ada adik. Nah, di situ akan terlihat kekuatan yang besar, yang mana kekuatan tersebut bisa menjadi bersatu. Nah, itu yang disebut dengan persatuan. Oke, sebenarnya materi kita tentang hidup rukun di rumah. Namun karena Trimulia menanyakan tentang persatuan di dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, persatuan dalam masyarakat itu seperti nanti ada acara 17-an Agustus. Nah, nanti para pemuda mengajak masyarakat untuk gotong royong membersihkan lapangan untuk dijadikan tempat bermain. Nah, seperti itu, Trimulia.
dari gambar-gambar ini kita sudah mengetahui mana hidup rukun yang di rumah, hidup rukun saat bermain dengan teman, hidup rukun saat di sekolah, dan hidup rukun dalam bermasyarakat. Oke, sepertinya ada yang salah dalam menjawab ya. Nah, gambar-gambar di atas itu kan ada 4. Yang pertama itu gambar 2 orang anak kecil sedang membaca buku. Nah, itu bisa dikatakan hidup rukun di rumah. Nah, yang kedua yaitu gambar anak-anak sedang bersepeda. Nah, itu bisa dikatakan hidup rukun dalam bermain. Ketiga, yaitu gambar 2 orang anak kecil yang sedang menggunakan pakaian sekolah. Nah, ini dikatakan hidup rukun di sekolah. Nah, untuk yang kanan bawah itu, yang nomor 4, itu hidup rukun dalam bermasyarakat. Nah, perlu diketahui juga ya anak-anak, dalam hidup rukun ini, permohonan atau kata maaf itu sangat penting. Nah, contohnya akan Ibu kirim sebuah gambar, silakan nanti dilihat ya. Oke, nah di gambar yang Ibu kirim itu contohnya yaitu ketika seorang adik tidak sengaja membuat buku kakaknya itu sobek. Nah, lalu dia meminta maaf kepada kakaknya. Lalu kakaknya memaafkan apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Nah, paham ya anak-anak Ibu? Silakan Raudatul Jannah jawab 2 kotak pertama dan Tri Mulya 2 kotak kedua dan Widya Febri Anggraini 2 kotak yang terakhir. Jawab ya. Untuk 2 kotak yang kedua itu Bu, itu anak dengan bapaknya Bu.
Pada kota nomor 2 yang pertama itu anaknya main sendiri Bu, tidak ada kerukunan dengan ayahnya, sedangkan ayahnya membaca buku sendiri Bu. Terus yang kedua, ayah dan anaknya sangat rukun Bu, karena ayahnya dan anaknya membaca bersama-sama Bu, dan bahagia bersama. Oke, anak-anak ibu sudah menjawab. Jawaban anak-anak ibu sudah bagus semua. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit gambar yang telah anak-anak ibu jawab. Pada gambar yang pertama, dua orang anak sedang bermain ayunan. Nah, di situ tampak mereka hidup rukun. Kenapa? Karena mereka bersama-sama dalam bermain. Nah, pada gambar yang kedua, di sampingnya, dua orang anak yang sedang bermain namun tidak bersama-sama. Yang satu main sendiri, yang satunya main sendiri. Nah, jadi di situ tidak terlihat kebersamaannya. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, gambar seorang ayah sedang membaca buku dan seorang anak yang sedang bermain. Nah, di sini juga tidak terlihat hidup rukun. Kenapa? Karena mereka melakukan pekerjaan itu dengan secara individu atau sendiri-sendiri. Ayahnya sibuk dengan urusannya, anaknya juga sibuk dengan urusannya. Nah, itu dikatakan tidak hidup rukun. Nah, gambar yang selanjutnya, yang keempat, ini adalah gambar yang mencontohkan hidup rukun antara anak dan ayah, yang mana ayah mengajarkan anaknya dalam membaca buku, atau bisa jadi ayahnya sedang mendongengkan anaknya. Pada gambar yang selanjutnya, yang kelima, dua orang anak sedang bermain boneka. Mereka bermain tidak saling mengambil barang satu sama lainnya. Intinya mereka itu saling berbagi mainan. Nah, di situ sudah terlihat bahwa mereka sangat hidup rukun karena mereka menjaga hubungan baik agar tidak saling berebutan mainan. Nah, pada gambar yang terakhir itu sudah dapat kita lihat mereka tidak hidup rukun karena mereka saling mengambil atau saling berebutan boneka. Yang anak satunya ingin boneka tersebut, anak satunya lagi juga ingin boneka. Nah, jadi di situ terjadilah pertikaian atau perselisihan yang mana menyebabkan hidup kita menjadi tidak rukun. Oke, paham ya anak-anak? Kayaknya udah pada ngantuk ya semuanya. Nah, ibu mau tanya nih, siapa di rumah yang suka berantem dengan abangnya atau sama kakaknya atau sama adiknya? Atau yang melawan sama orang tua? Ayo angkat tangan, siapa itu yang sering? Iya Bu, saya sering berantem sama adik saya Bu. Iya Bu, kemarin juga kakak saya kan nakal Bu, jadi saya gigit dia Bu. Nah, itu yang harus dikurangin ya. Bukan dikurangin, harus diilangin supaya kita itu hidup rukun dalam rumah. Supaya harmonis itu terasa dalam rumah. Kita yang sebagai yang tua harus mengalah kepada yang muda.
Sampai nangis dia, Bu. Sayang enggak, Bu? Baik, Bu. Nah, untuk kasus Tri Mulia, nah ini berbeda lagi. Karena kamu seorang adik, kamu harus memahami kakak kamu. Bukan kakak kamu saja yang harus memahami kamu, tetapi hidup rukun itu dituntut kita itu saling memahami satu sama lain. Nah, ketika kita sudah memahami satu sama lain, maka hidup rukun itu akan terjalin. Nah, Tri nggak boleh lagi ya besok gigit-gigit kakaknya. Kalau kakaknya nakal atau jahilin Tri, itu nggak boleh digigit. Tapi dibilang sama kakaknya, Kak, jangan gangguin adek, Kak. Nanti adek marah, nanti adek nangis, gitu. Jadi nggak boleh main gigit-gigit. Wah, bagus ya, pertahankan nada. Jadi tidak boleh berkelahi dengan saudara. Tidak boleh saling tonjok-tonjokan, itu nggak boleh. Apalagi nggak boleh ngelawan sama orang tua, itu yang paling penting. Iya, Bu. Siap. Silakan anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu nih, ibu tengok udah pada ngantuk kayaknya ya. Nah, supaya nggak ngantuk, ibu mau mendengarkan kalian menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Itu udah ibu kirim teksnya. Silakan masing-masing mengirimkan VN-nya sedang bernyanyi. Harus yang semangat ya, yang nggak semangat nanti nggak ibu kasih nilai tambahan. Nah, kalau yang semangat nanti ibu kasih nilai tambahan. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Sudah, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa yang tidak ada jaringan ya. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian tugas untuk dikumpulkan pada hari Senin depan, tanggal 31 Mei. Sekarang tanggal 24, nah berarti ada waktu 6 atau 7 hari dalam pembuatannya atau pengumpulannya. Nah, ibu tidak akan menerima alasan apapun dari Ananda-Ananda jika Ananda-Ananda telat dalam pengirimannya. Kenapa? Karena ibu sudah memberi waktu yang cukup lama. Nah, tugas yang ibu berikan itu tidak payah atau tidak rumit. Silakan coba buka bukunya halaman 25. Nah, itu dikerjakan di kertas double folio. Kenapa di double folio? Nanti takutnya kalau kalian membuatnya di kertas HPS, takut nanti tidak rapi atau tulisannya tidak bisa ibu baca. Nah, jadi itu saja mungkin. Silakan beritahu ke teman-teman yang belum aktif ya, yang hilang jaringannya. Silakan nanti PC ibu juga, apakah benar jaringannya hilang. Nah, nanti beritahu ibu.
Oke, baiklah. Nah, karena semuanya paham dengan materi yang Ibu berikan dan dengan tugas yang Ibu berikan, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Protokol kesehatan juga harus dijaga karena sekarang lagi banyak-banyaknya orang yang positif lagi karena corona. Jadi semangat ya, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu, terima kasih. Waalaikumsalam.